Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pak D bercerita, mari kita awali kisah hari ini dengan penuh berkah, bersama-sama mengucap sholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga setiap langkah dan cerita yang kita dengar menjadi pengingat dan pelajaran hidup yang bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Pak D bercerita dengan cara subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan kisah penuh makna selanjutnya. Sejak pagi buta, kabut tipis masih menyelimuti desa kecil di pinggiran Jawa Tengah itu. Di sebuah rumah sederhana berdinding kayu, tampak seorang perempuan muda duduk termangu di teras rumahnya. Dialah Anggi, seorang janda berusia 27 tahun yang 2 tahun lalu kehilangan suaminya karena kecelakaan di tempat kerja. Saat itu, hidupnya seolah runtuh dalam sekejap. Dunia yang dulu terasa penuh warna berubah menjadi sunyi dan gelap. Kini, ia hanya hidup berdua dengan anak sematawayangnya yang baru berusia 5 tahun. Anak kecil itu adalah satu-satunya alasan Anggi masih kuat berdiri, meski hatinya telah remuk berkeping-keping. Hari-hari Anggi kini dipenuhi perjuangan. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk menanak nasi, mencuci pakaian, dan menyiapkan sarapan sederhana untuk anaknya. Setelah itu, ia berjualan gorengan di depan rumah, berharap ada tetangga yang membeli. Namun hasilnya tidak seberapa. Kadang, dagangannya habis, tapi sering juga tersisa hingga sore. Sementara kebutuhan terus bertambah. Uang tabungan peninggalan suaminya makin menipis, sedangkan harga bahan pokok semakin melonjak. Perlahan, Anggi mulai meminjam uang kepada tetangga dan kerabat. Awalnya sedikit, namun lama-kelamaan jumlahnya membesar hingga ia sulit melunasinya. Malam-malamnya selalu diisi dengan kecemasan. Saat anaknya telah tertidur lelap, Anggi sering menatap foto almarhum suaminya yang tergantung di dinding. Ia berbicara pelan seolah sang suami masih bisa mendengarnya. "Mas, aku lelah. Tapi aku akan terus berjuang demi anak kita." Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Dalam keheningan malam itu, ia bersujud, memohon kepada Allah agar diberi jalan keluar. Setiap sujudnya disertai harap, setiap doa yang terucap hanyalah agar hidupnya tak seburuk ini. Namun waktu berlalu, dan keadaan tak kunjung membaik. Hutang makin menumpuk, rasa malu makin menghantui. Beberapa kali ia ingin menyerah, tapi setiap kali melihat wajah polos anaknya, semangat itu muncul kembali. Ia sadar, tak ada yang akan menolong kecuali dirinya sendiri. Suatu sore, setelah menutup lapak gorengan yang tak laku, Anggi duduk di bawah pohon mangga depan rumah. Ia termenung lama, lalu tanpa sadar berbisik lirih, "Mungkin ini saatnya aku pergi merantau." Pikiran itu muncul tiba-tiba, tapi terasa begitu kuat. Malam itu, ia mencari tahu tentang peluang bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita. Dari cerita teman-temannya, banyak yang sukses setelah pulang dari Arab, mampu membangun rumah dan menyekolahkan anak. Anggi pun mulai menata tekadnya. Beberapa hari kemudian, ia mendatangi agen penyalur tenaga kerja di kota. Ia mengikuti seleksi dan pelatihan dengan penuh semangat. Meski tubuhnya lelah dan kadang sakit, ia tidak pernah mengeluh. Ia tahu, ini satu-satunya cara untuk memperbaiki nasib. Setiap kali ia menatap langit malam, hatinya bergetar. "Ya Allah, jika jalan ini adalah jalan terbaik, kuatkan aku." Dalam hatinya, ia yakin bahwa doa seorang ibu tak akan sia-sia. Walau penuh rintangan, ia percaya suatu saat nanti, kesedihan ini akan berganti menjadi senyum bahagia. Dan tanpa ia sadari, keputusan besar itu akan menjadi awal perjalanan hidup yang sama sekali tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu langit tampak pucat, seakan ikut merasakan beratnya hati Anggi. Setelah berbulan-bulan mengikuti pelatihan dan menyiapkan segala keperluan, akhirnya hari keberangkatan yang ia tunggu sekaligus ia takuti pun tiba. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan jilbab warna krem yang baru dibelinya hasil menabung sedikit demi sedikit. Wajahnya tampak tegar, tapi mata itu tak mampu menyembunyikan sembab karena tangis semalaman. Di luar kamar, terdengar suara anaknya memanggil, "Bunda, jangan lama-lama, ya?" Suara polos itu membuat dada Anggi sesak. Ia segera memeluk anaknya erat-erat, menciumi pipinya berulang kali seolah tak ingin melepaskan. "Bunda cuma mau kerja sebentar, Nak. Biar nanti kita bisa hidup lebih baik," bisiknya dengan suara bergetar. Anak kecil itu mengangguk pelan, meski belum benar-benar paham arti perpisahan. Siang itu rumah orang tua Anggi dipenuhi keluarga dan tetangga yang datang untuk berpamitan. Ibunya duduk di kursi bambu dengan mata basah, sementara ayahnya mencoba terlihat kuat meski tangan tuanya terus bergetar. "Nak,
Kau perempuan tangguh. Jangan takut dan jangan lupa beribadah. Dimanapun kau berada, Allah selalu melihat, ucap ayahnya lirih. Anggi hanya bisa menunduk, mencium tangan kedua orang tuanya dengan air mata jatuh membasahi punggung tangan mereka. Hatinya bergetar hebat, seolah separuh jiwanya akan tertinggal di rumah itu. Dalam hati ia berdoa, memohon agar Allah menjaga keluarganya selama ia pergi jauh. Sore menjelang ketika mobil penjemput dari agen datang. Beberapa koper sederhana sudah siap diangkut. Anggi menggandeng tangan anaknya yang masih menatap bingung ke arah mobil besar itu. Bunda mau pergi kerja dulu, ya? Nanti kalau rindu, dua untuk Bunda, katanya sambil berlutut sejajar dengan anaknya. Bocah kecil itu menangis keras, memeluk kaki ibunya dan berkata, "Aku gak mau Bunda pergi." Tangis itu pecah, membuat semua orang di sekitar terdiam dengan mata berkaca-kaca. Anggi berusaha tersenyum, tapi bibirnya gemetar. Ia tahu, perpisahan ini bukan karena tak cinta, tapi karena cinta yang begitu besar untuk masa depan anaknya. Saat mobil mulai melaju perlahan, Anggi menoleh ke belakang. Di kaca jendela, ia melihat anaknya berlari kecil sambil melambaikan tangan, diikuti ibunya yang terus mengusap air mata. Jalan desa yang sempit itu terasa panjang sekali sore itu. Di dalam mobil, Anggi menggenggam erat tas kecil berisi foto anak dan suaminya. Ia menatapnya lama, lalu menutup mata. Ya Allah, lindungilah mereka. Lindungi juga langkahku di negeri orang, ucapnya lirih. Angin sore berhembus pelan melalui celah jendela, membawa doa dan harapan yang melayang tinggi bersama langit senja. Malamnya, di asrama penampungan, Anggi tak bisa memejamkan mata. Ia memandangi langit-langit putih, mencoba menenangkan hati yang bergolak. Suara tangisan samar dari kamar lain terdengar, mungkin perempuan lain yang juga merasakan hal yang sama. Semua di sini datang dengan mimpi dan pengorbanan. Semua menanggung rindu demi harapan yang belum pasti. Dalam hati, Anggi berjanji, ia akan bertahan. Tak peduli seberapa berat hidup di negeri orang nanti, ia tak akan pulang sebelum bisa membayar semua hutang dan menjemput kembali kebahagiaan keluarganya. Ia menarik napas panjang, menatap ke langit dari jendela kecil kamar, lalu berbisik lirih, "Aku titipkan mereka padamu, ya Allah." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, ia tertidur dengan air mata di pipinya. Bukan karena putus asa, tapi karena tekad yang baru mulai tumbuh di dalam dadanya. Hari keberangkatan menuju negeri Arab tiba lebih cepat dari yang Anggi bayangkan. Ia menatap jendela pesawat dengan hati campur aduk antara takut dan harap. Di bawah sana, tanah airnya perlahan menghilang di balik awan putih. Ia menatap foto kecil anaknya sekali lagi, menahan air mata yang hampir jatuh. "Tunggulah, Nak. Bunda pasti pulang membawa kebahagiaan," gumamnya lirih. Setelah belasan jam perjalanan panjang, pesawat akhirnya mendarat di Bandara Riyadh yang megah. Anggi terpana melihat suasana yang begitu berbeda dari desanya. Suhu panas menyambutnya begitu keluar dari bandara, membuat napas terasa berat. Namun ia meneguhkan langkahnya, menenteng koper kecil dan mengenakan abaya hitam yang diberikan oleh agen. Tak lama kemudian, seorang pria Arab berpenampilan rapi datang menjemputnya. Wajahnya tampak tegas, tapi ada sorot lembut di matanya. "Anggi?" tanyanya dalam bahasa Inggris terbata. Anggi mengangguk sopan. Ana Anggi," jawabnya dengan aksen sederhana. Pria itu tersenyum tipis lalu memperkenalkan diri, "Ismi Jamal." Dialah majikan tempat Anggi akan bekerja. Perjalanan menuju rumahnya melewati jalan-jalan luas dengan deretan bangunan tinggi berarsitektur modern. Anggi hanya bisa menatap keluar jendela, kagum dan gugup dalam waktu yang bersamaan. Ia tak menyangka akan bekerja di rumah orang sekaya ini. Sesampainya di kediaman Jamal, Anggi nyaris tak percaya. Rumah itu besar, dindingnya berlapis marmer putih, dan halaman depannya ditanami bunga-bunga mahal. Di dalam rumah, semuanya tertata rapi dan berkilau, seperti hotel bintang 5. Seorang wanita tua yang ternyata ibu Jamal menyambutnya ramah. Ia memperlihatkan kamar kecil di sisi belakang rumah tempat Anggi akan tinggal. "Istirahatlah dulu, besok baru mulai bekerja," katanya lembut dalam bahasa Arab yang perlahan mulai bisa Anggi pahami. Malam itu Anggi tak langsung tidur. Ia duduk di tepi ranjang sempit, memandangi lampu langit-langit yang temaram. "Ya Allah, terima kasih sudah membawaku sejauh ini. Tolong lindungi aku di tempat asing ini," ucapnya lirih sambil menundukkan kepala. Hari-hari berikutnya, Anggi mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas barunya. Ia bangun sebelum subuh untuk membersihkan rumah,
menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, dan merapikan ruang tamu. Meski pekerjaan itu melelahkan, ia menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Setiap kali merasa lelah, ia selalu teringat wajah anaknya di kampung. Ia tahu semua ini bukan untuk dirinya, tapi untuk masa depan anak kecil yang menunggu di rumah. Jamal memperhatikan kesungguhannya. Ia sering melihat Anggi bekerja tanpa henti, bahkan saat semua orang sudah beristirahat. Dari situlah muncul rasa kagum yang perlahan berubah menjadi perhatian. Jamal bukan pria tua. Ia baru berusia 32 tahun, namun sudah sukses menjalankan bisnis ekspor-impor. Hidupnya teratur, tenang, dan nyaris tanpa warna hingga Anggi datang. Setiap pagi, ia terbiasa sarapan dalam diam, namun kini sesekali ia bertanya, "Kamu dari mana di Indonesia?" Atau, "Kamu sudah terbiasa di sini?" Meski percakapan itu singkat dan canggung, ada sesuatu yang hangat di dalamnya. Anggi menjawab dengan sopan, seringkali menunduk agar tak menatap langsung. Ia tak ingin menimbulkan salah paham, karena bagaimanapun ia hanyalah seorang pembantu di rumah besar itu. Tapi di lubuk hatinya, ada rasa nyaman yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam, saat semua penghuni rumah sudah tidur, Anggi keluar ke halaman belakang. Ia duduk di kursi batu sambil menatap langit Arab yang bertabur bintang. Udara malam begitu tenang, namun hatinya terasa penuh rindu. "Anakku, semoga kau baik-baik saja di sana," bisiknya pelan. Lalu ia menengadah, menatap langit luas itu, dan berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku agar bisa bertahan, agar aku bisa pulang membawa senyum." Angin gurun berembus lembut, seperti mengusap wajahnya yang basah oleh air mata. Malam itu, Anggi menyadari bahwa kehidupannya di tanah orang baru saja dimulai, dan takdir sudah mulai menulis kisah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu matahari bersinar terik di atas langit Riyadh. Anggi baru saja selesai membersihkan ruang tamu dan melanjutkan pekerjaan ke dapur yang luas dan berkilau. Ia mencuci tumpukan piring dengan sabun, sementara pikirannya melayang jauh ke kampung halaman. Wajah anaknya tiba-tiba terbayang di benaknya, senyum kecil yang selalu membuat semangatnya hidup. Ia bahkan bisa mendengar suaranya memanggil, "Bunda, kapan pulang?" Seketika dadanya terasa sesak. Dalam lamunan itu, tangannya tanpa sadar semakin cepat bergerak menggosok piring licin yang mengkilap. Hingga tiba-tiba, brak, sebuah piring terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Suara keras itu bergema di seluruh dapur, membuat Anggi tersentak dan wajahnya memucat. Ia segera berjongkok, hendak membersihkan pecahan kaca itu, tapi tanpa sengaja ujung tajamnya menggores telapak tangannya. Darah mengalir perlahan, membuatnya meringis menahan sakit. Dalam keadaan panik, Anggi mencari kain untuk menutup lukanya. Namun sebelum sempat ia bergerak, langkah kaki terdengar mendekat cepat. Tuan Jamal muncul di ambang pintu dapur, wajahnya tampak khawatir. "Apa yang terjadi?" Suaranya tegas namun tidak marah. Anggi berdiri dengan wajah pucat, mencoba menjelaskan, "Maaf, Tuan, saya tidak sengaja menjatuhkan piring." Ia menunduk dalam-dalam, takut akan dimarahi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Jamal berjalan mendekat dan melihat tangan Anggi yang berdarah. Tanpa banyak bicara, ia mengambil kotak obat dari laci dan menggenggam tangan Anggi perlahan. Ia membersihkan luka itu dengan kapas dan antiseptik, sementara Anggi hanya bisa diam, menahan malu dan gugup. "Lain kali hati-hati, tanganmu penting untuk bekerja," ucap Jamal lembut. Ada kehangatan yang aneh dalam suaranya, sesuatu yang belum pernah Anggi rasakan sejak lama, perhatian tulus dari seorang pria. Sejak hari itu, hubungan mereka perlahan berubah. Jamal mulai sering menanyakan keadaan Anggi. "Bagaimana tanganmu? Sudah membaik? Atau sekadar, kau sudah makan?" Hal-hal kecil itu membuat hati Anggi hangat meski ia berusaha menepis perasaan yang mulai tumbuh. Ia takut salah menafsirkan kebaikan majikannya. Namun setiap kali mata mereka bertemu, ada getaran halus yang sulit dijelaskan. Kadang, ketika Jamal hendak berangkat kerja, ia menitipkan buah atau roti di meja dapur sambil berkata, "Untukmu, agar tidak lupa sarapan." Anggi hanya bisa tersenyum kaku, mengucap terima kasih dengan suara pelan. Tapi di balik itu semua, hatinya diam-diam berdebar. Hari demi hari berlalu, dan perhatian kecil dari Jamal terus datang tanpa henti. Hingga suatu sore, saat Anggi sedang menyapu halaman belakang, Jamal menghampirinya. "Aku tidak marah tentang piring itu, kau tahu," katanya tiba-tiba. Anggi menatapnya heran. "Aku tahu, Tuan, tapi saya tetap merasa bersalah," jawabnya sopan.
Jamal tersenyum kecil. Hal kecil seperti itu tidak penting. Yang penting kau baik-baik saja. Ucapan itu sederhana, tapi bagi Anggi terasa dalam sekali. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan rona merah di pipinya. Sejak saat itu, setiap kali bekerja, ia merasa ada seseorang yang memperhatikan, bukan sekadar sebagai pembantu, tapi sebagai manusia. Malamnya, saat semua penghuni rumah sudah tidur, Anggi duduk di kamar kecilnya sambil menatap perban di tangannya. Ia teringat tatapan mata Jamal yang begitu lembut siang tadi. Mengapa hatiku berdebar seperti ini? Gumamnya pelan. Ia tahu, perasaan itu tidak seharusnya ada. Ia hanya seorang pekerja dari negeri jauh, sementara Jamal adalah pria kaya yang hidupnya serba cukup. Tapi hati tidak bisa diperintah. Dalam diam, Anggi berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari godaan yang bisa menyesatkannya, namun juga memohon agar hatinya dijaga dari rasa sakit yang sama seperti dulu. Ya Allah, jika perasaan ini salah, tolong hapuslah. Tapi jika ini bagian dari rencana MU, maka kuatkanlah aku untuk menjalaninya, bisiknya dengan air mata yang perlahan jatuh di pipinya. Malam itu ia sadar, kisah hidupnya di negeri orang mulai berubah arah, bukan lagi sekadar perjuangan mencari nafkah, tapi juga perjalanan hati yang perlahan menemukan cahaya baru. Sejak kejadian piring pecah itu, suasana di rumah Tuan Jamal perlahan berubah. Tak ada lagi jarak kaku seperti dulu. Anggi mulai terbiasa dengan perhatian-perhatian kecil yang datang tanpa diminta. Kadang, Jamal pulang membawa buah segar atau roti manis dari toko favoritnya dan meletakkannya diam-diam di dapur. Kadang pula, ia menanyakan kabar keluarga Anggi di Indonesia, seolah benar-benar peduli. Bagi Anggi, hal-hal kecil itu begitu berarti. Ia bukan tipe wanita yang mudah tersentuh, namun ketulusan itu membuat hatinya pelan-pelan luluh. Meski begitu, ia tetap menjaga batas. Ia tahu posisinya hanya seorang pekerja, dan ia tidak ingin membuat keadaan menjadi salah. Tapi waktu terus berjalan, dan rasa yang berusaha ia sembunyikan justru tumbuh semakin dalam. Jamal pun tampaknya mulai merasakan hal yang sama. Setiap kali melihat Anggi bekerja dengan tekun, ada sesuatu di dalam dirinya yang berubah. Ia yang biasanya dingin dan sibuk, kini sering pulang lebih cepat hanya agar bisa menyapa Anggi sebentar. Ketika melihat perempuan itu tertawa kecil sambil menyapu halaman, ada ketenangan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Rumah besar yang dulu terasa sunyi kini seolah hidup kembali. Dalam diam, Jamal mulai mengagumi kesederhanaan Anggi, cara ia berbicara sopan, cara ia menunduk saat berbicara, dan cara ia menahan rindu dengan senyum tegar. Semakin lama ia memperhatikan, semakin dalam pula rasa itu tumbuh. Suatu malam, hujan turun di tanah Arab, kejadian yang jarang terjadi. Anggi sedang menutup jendela dapur ketika tiba-tiba lampu rumah padam sejenak. Ia sedikit terkejut, lalu tertawa kecil melihat dirinya yang gugup. Saat itu Jamal datang dengan lilin di tangan. Tidak perlu takut, katanya lembut. Ia menyalakan lilin itu dan meletakkannya di meja makan. Cahaya kecil itu memantulkan wajah mereka berdua, menciptakan suasana hening dan hangat. Untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu cukup lama tanpa ada yang berusaha menghindar. Dalam keheningan itu, ada getaran halus yang tidak bisa diucapkan dengan kata. Anggi menunduk, mencoba menyembunyikan debaran di dadanya. Jamal pun terdiam, seolah takut suasana itu akan pecah jika ia berkata sesuatu. Namun dalam hati mereka berdua, ada sesuatu yang baru tumbuh malam itu, sesuatu yang tidak bisa mereka tolak. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Setiap pagi, Anggi menyapa Jamal dengan suara lembut, dan Jamal membalas dengan senyum hangat. Mereka berbincang singkat tentang hal-hal sepele, cuaca, pekerjaan, atau makanan. Tapi di balik percakapan ringan itu, ada kedekatan batin yang semakin kuat. Anggi sering memandangi Jamal diam-diam dari kejauhan, lalu cepat-cepat menunduk saat pandangan mereka bertemu. Ia tahu hatinya mulai rapuh, namun ia juga tahu perasaan ini tak bisa dipaksakan pergi. Dalam setiap sujud malamnya, ia berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk tetap menjaga kehormatan diri. Ya Allah, jika rasa ini bukan bagian dari jalanmu, tolong lenyapkan. Tapi jika ini adalah takdir yang Engkau tulis, tunjukkanlah kebenarannya dengan cara yang baik, bisiknya pelan dalam tangis yang tertahan. Namun takdir memang punya cara sendiri. Pada suatu sore yang tenang, ketika matahari hampir tenggelam di balik dinding kota Riyadh, Jamal datang ke dapur dengan langkah pelan. Ia berdiri di belakang Anggi yang sedang menyiapkan teh, lalu berkata dengan suara tenang namun mantap, "Anggi, aku sudah lama ingin mengatakan sesuatu." Anggi berhenti sejenak, menoleh dengan wajah bingung.
Jamal menatapnya dalam-dalam, lalu melanjutkan, aku tidak ingin kau hanya jadi pekerjaku. Aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku. Kata-kata itu jatuh perlahan, tapi maknanya begitu besar. Dunia seakan berhenti sejenak bagi Anggi. Tangannya bergetar, air mata langsung menetes tanpa bisa ditahan. Ia tidak tahu harus berkata apa. Antara bahagia, takut, dan tidak percaya semuanya bercampur jadi satu. Malam itu, setelah kembali ke kamarnya, Anggi duduk lama di tepi ranjang. Hatinya masih bergetar mengingat ucapan Jamal. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Dalam keheningan kamar kecil itu, ia menengadah dan berdoa kepada Allah, jika dia benar orang yang kau kirim untuk menjagaku, maka lembutkanlah jalan kami. Tapi jika ini hanya ujian, maka lindungilah hatiku dari kecewa. Di luar sana, angin malam berembus lembut melewati jendela, membawa rasa damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak tahu apa yang menunggunya esok hari, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Anggi berani membiarkan hatinya berharap lagi. Beberapa hari setelah malam penuh pengakuan itu, suasana di rumah Jamal terasa berbeda. Ada kehangatan baru yang tumbuh di antara keduanya, namun juga kebingungan yang sulit dijelaskan. Jamal bukan tipe pria yang suka berbasa-basi. Ia tegas, lugas, dan tahu apa yang diinginkannya. Setelah mempertimbangkan segalanya, ia akhirnya datang kepada Anggi dengan niat yang lebih serius. Sore itu, saat matahari mulai turun dan cahaya jingga menyelinap ke dalam dapur, Jamal berkata dengan suara dalam, aku ingin melamar kamu secara resmi, Anggi. Aku ingin menikah denganmu, bukan hanya karena kasihan, tapi karena aku sungguh mencintaimu. Ucapan itu membuat Anggi terdiam lama. Matanya basah, dadanya sesak oleh perasaan campur aduk antara bahagia dan takut. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar lamaran dari seorang pria sebaik dan seterhormat Jamal. Dengan suara bergetar, ia hanya mampu berkata pelan, Tuan, apakah Tuan yakin? Saya hanya perempuan biasa, seorang janda yang datang dari jauh untuk bekerja. Tapi Jamal menatapnya mantap, justru karena kesederhanaanmu itulah aku yakin. Kau membuat rumah ini hidup kembali. Namun jalan menuju pernikahan tidak semulus harapan. Ketika Jamal menyampaikan niatnya kepada orang tuanya, terutama sang ibu, reaksi yang muncul bukanlah senyum bahagia. Sang ibu terkejut, bahkan sedikit kecewa. Ia sulit menerima kenyataan bahwa putranya, seorang pria Arab terpandang dengan kehidupan mapan, ingin menikah dengan perempuan asing yang pernah menikah sebelumnya dan sudah memiliki anak. Kau pantas mendapatkan perempuan bangsawan, bukan pembantu, ujar ibunya dengan nada berat. Jamal mendengarkan dengan tenang, tapi di dalam dadanya, tekadnya tidak goyah. Malam itu ia berdiri di depan ayah dan ibunya, berkata dengan suara teguh, aku tidak melihat statusnya, ayah. Aku melihat hatinya. Ia jujur, pekerja keras, dan tulus. Itulah yang aku butuhkan dalam hidupku. Suasana hening sejenak, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan di ruang tamu besar itu. Sementara itu, Anggi di kamar kecilnya terus menunggu dengan hati gelisah. Ia tak tahu bagaimana hasil pembicaraan Jamal dengan keluarganya. Malam itu ia berdoa kepada Allah sambil meneteskan air mata. Ya Allah, jika aku memang pantas mendampingi dia, maka lembutkanlah hati keluarganya. Tapi jika tidak, aku ikhlas, asalkan engkau beri jalan terbaik untukku. Tangisnya pecah, namun di balik itu tersimpan keteguhan hati yang luar biasa. Esok harinya, Jamal datang membawa kabar yang membuat dunia Anggi seakan berhenti berputar. Mereka sudah memberi restu, katanya sambil tersenyum. Anggi menutup mulutnya menahan isak haru, air matanya mengalir deras tanpa bisa dibendung. Ia tak menyangka Allah akan mengabulkan doanya secepat itu. Dengan suara pelan, ia berkata, segala puji bagi Allah. Mungkin inilah takdirku. Hari pernikahan pun ditentukan. Persiapan dilakukan dengan penuh kebahagiaan. Gaun putih sederhana dipilihkan untuk Anggi, sementara Jamal mengenakan jubah putih khas Arab yang membuatnya tampak semakin berwibawa. Di hari bahagia itu, rumah besar keluarga Jamal berubah menjadi lautan cahaya. Lampu-lampu gantung berkilauan, tamu-tamu datang dari berbagai penjuru, membawa senyum dan ucapan selamat. Meski awalnya ada bisikan-bisikan kecil dari beberapa kerabat yang mempertanyakan keputusan Jamal, semua berubah saat mereka melihat bagaimana tatapan penuh kasih di antara kedua mempelai itu. Tidak ada yang bisa menyangkal ketulusan cinta yang terpancar dari mereka berdua. Di tengah pesta yang megah itu, Anggi berdiri di sisi Jamal, mengenakan hijab lembut yang menutupi rambutnya.
Wajahnya bersinar bukan karena riasan mahal, melainkan karena kebahagiaan yang tulus. Ia menunduk dengan mata basah, berbisik dalam hati, "Ya Allah, terima kasih. Engkau membawaku dari kesedihan menuju cahaya yang tak pernah aku bayangkan." Setelah akad selesai dan doa dipanjatkan, Jamal menggenggam tangan Anggi dengan lembut. "Mulai hari ini, kau bukan lagi pekerjaku, tapi istriku," katanya dengan suara bergetar. Anggi menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk perlahan. Malam itu, di bawah langit Arab yang bertabur bintang, dua hati yang berbeda bangsa dipersatukan dalam restu dan cinta. Semua rasa lelah, semua air mata perjuangan Anggi selama ini, seolah terbayar lunas. Ia tahu, inilah jawaban dari semua sujud panjang dan doa tulusnya selama ini. Allah telah menggantikan setiap luka dengan kebahagiaan yang sempurna. Beberapa bulan telah berlalu sejak pernikahan megah itu digelar. Hari-hari Anggi kini diisi dengan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rumah besar yang dulu terasa asing kini menjadi tempat yang penuh kehangatan. Jamal memperlakukan Anggi dengan lembut dan penuh hormat. Ia tidak pernah membiarkan istrinya bekerja terlalu berat. "Sekarang kau bukan lagi pelayan, kau adalah pendampingku," begitu katanya setiap kali melihat Anggi masih ingin membantu menata rumah. Dalam setiap langkah, Anggi selalu merasa bersyukur. Siapa sangka perempuan desa yang dulu hidup dalam kesederhanaan dan kesedihan, kini menjalani hari-harinya dengan cinta dan ketenangan di negeri jauh. Tapi kebahagiaan itu menjadi semakin sempurna ketika suatu pagi, tubuh Anggi terasa lemas dan mual. Ia memeriksa ke dokter, dan kabar itu datang seperti keajaiban. Ia mengandung anak dari Jamal. Kabar kehamilan itu membuat Jamal sangat bahagia. Ia memeluk Anggi erat dan berterima kasih kepada Allah atas anugerah besar itu. Namun di tengah kebahagiaan itu, hati Anggi mulai dipenuhi rindu yang tak terbendung. Setiap malam, ia duduk di balkon, menatap bintang di langit Arab, dan teringat wajah anak pertamanya di kampung. Rasa rindu itu semakin kuat seiring perutnya yang kian membesar. Dalam diam, ia sering menangis, bukan karena sedih, tapi karena hati seorang ibu yang ingin memeluk kembali buah hatinya. Jamal menyadari perubahan itu. Ia melihat bagaimana Anggi kerap termenung lama dan lebih sering diam. Hingga suatu malam, Anggi memberanikan diri untuk berbicara. "Aku rindu anakku, Tuan," ucapnya lirih, suaranya bergetar. "Bolehkah aku pulang setelah melahirkan nanti?" Jamal terdiam sejenak, menatap wajah istrinya yang penuh kesungguhan. Dengan nada lembut, ia menjawab, "Kita tidak perlu menunggu sampai itu. Jika hatimu ingin pulang, kita pulang bersama." Beberapa minggu kemudian, Jamal menepati janjinya. Ia mengurus semua keperluan dan membawa Anggi kembali ke Indonesia. Perjalanan itu panjang dan melelahkan, tapi setiap menitnya dipenuhi harapan. Saat pesawat mendarat di tanah air, Anggi tak mampu menahan air mata. Begitu keluar dari bandara, udara lembab dan hangat menyapa wajahnya, udara yang begitu dirindukannya selama ini. Di desa, kabar kepulangannya cepat menyebar. Ketika mobil mereka berhenti di depan rumah orang tuanya, ibunya langsung berlari memeluknya sambil menangis bahagia. Anak pertamanya pun berlari kecil, langsung memeluk perut Anggi yang membuncit. "Bunda." "Bunda pulang?" Suaranya lembut namun penuh haru. Anggi tak sanggup berkata apa-apa selain memeluk anak itu erat sambil menangis di bahunya. Jamal berdiri di belakang, menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, kebahagiaan sejati bagi istrinya bukan hanya harta atau kemewahan, tapi bisa kembali kepada keluarga dan tanah kelahirannya. Beberapa minggu setelah mereka kembali ke kampung, Anggi melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Tangisan bayi itu menggema memenuhi rumah kecil itu, membawa kebahagiaan baru yang tak terlukiskan. Jamal menggenggam tangan istrinya dengan penuh cinta, sementara anak pertama Anggi berdiri di samping ranjang, memandangi adiknya dengan rasa ingin tahu. "Ini adikmu?" kata Anggi sambil tersenyum lemah. Anak itu mengangguk, lalu memeluk ibunya. Sejak saat itu, Jamal benar-benar membuktikan ucapannya. Ia tidak pernah membedakan kasih sayang antara anak kandungnya dan anak pertama Anggi. Keduanya tumbuh dalam cinta yang sama, dalam keluarga yang penuh keberkahan dan doa. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik pepohonan desa, Anggi duduk di beranda rumah bersama Jamal dan kedua anaknya. Ia memandangi sawah yang berkilau keemasan, lalu menghela napas panjang. "Aku tidak menyangka hidupku akan sampai di titik ini," katanya pelan. Jamal tersenyum dan menjawab, "Itu karena kau selalu sabar dan percaya." Anggi menatap langit, matanya berkaca-kaca.
Semua ini karena rahmat dari Allah. Dulu aku hanya punya air mata dan doa, tapi kini aku punya cinta dan keluarga yang utuh. Malam pun turun perlahan, membawa kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata. Di dalam hati, Anggi tahu, inilah akhir dari perjalanan panjang yang penuh luka, air mata, dan keajaiban. Hidupnya kini telah lengkap, bukan karena kemewahan, tapi karena cinta yang tulus, restu orang tua, dan rahmat Allah yang tak pernah meninggalkan hambanya yang bersabar.